kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya mau sharing tentang kue kering. Jadi kue kering ini peserta kursus aku ya. Untuk peserta kursus aku ini mendapatkan masalah untuk thumbprint cookies. Jadi yang kue kering terus yang ditekan pakai jari terus diisi selai ya. Nah, ini untuk teman-teman yang untuk dalamnya atau isiannya ada keju parut atau parmesan segala macam, itu mungkin mengalami permasalahan yang sama. Apa permasalahannya? Yaitu nempel. Jadi sebenarnya kue kering itu kalau misalnya dia matang sempurna, bawahnya itu ya, itu golden brown, nah minimal golden brown, itu dia tidak akan menempel. Nggak usah oles blue band, nggak usah beri baking paper, nggak usah pakai alas khusus segala macam, ya sebenarnya itu nggak akan nempel. Karena kenapa? Karena kue kering ini kan lebih banyak butternya atau margarinnya dibandingkan dengan telurnya. Karena cairan yang lebih sedikit itu akan lebih susah menempel di loyangnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya kayak nastar, putri salju, yang lain-lain yang tidak ada kejunya, itu aman, tidak akan menempel. Karena di resep-resep aku, semua kue kering itu aku nggak pakai oles-olesan segala macem, aman, nggak akan nempel. Mungkin kalau resep yang lain aku nggak tahu ya, tapi kalau di resep aku, itu yang tidak ada keju di dalamnya, itu tidak akan menempel. Karena apa? Ya itu tadi, karena baterinya ini kan lebih banyak dibandingkan dengan cairannya. Nah ini permasalahannya seperti thumbprint ini, atau teman-teman yang mungkin ada nastar keju segala macam yang ada itu, mungkin permasalahannya kan sama seperti ini, dia menempel. Jadi aku beri gambarannya dulu teman-teman untuk teman-teman memperluas jangkauan baking tentang kue kering ini. Jadi kalau misalnya teman-teman itu misalnya waktu panggang kue kering itu misalnya 30 sampai 40 menit ya, 30 sampai 40 menit. Di menit ke-40 misalnya udah matang, maksimal 40 menit. Ternyata si kue kering yang keju ini ya, kita dalam bahasanya ini kita keju dulu ya. Dia nempel pada saat kita congkel segala macam itu susah. Habis itu dia juga rontok. Jadi kalau misalnya kita ambil nempel, itu dia tandanya kurang matang teman-teman. Jadi kalau teman-teman pilihannya ada dua. Ini 40 menit ya, kalau tergantung teman-teman di resepnya semana maksimalnya. Kalau misalnya udah batas maksimalnya biasa itu 30 sampai 40 menit, 40 menit. Ternyata dia masih basah segala macam, teman-teman bisa ambil dua pilihan. Yang pertama, bisa besarkan suhunya 10 sampai 20 derajat sampai dia benar-benar matang di 40 menit. Yang kedua, bisa lebih lama. Maksimal batas toleransi pada saat kue kering ini atau kue juga, biasa aku toleransi itu adalah 10 menit. Jadi teman-teman bisa ambil dua pilihan tersebut. Bisa perbesar suhunya. Yang kedua, teman-teman bisa lebih lamakan waktunya. Jadi 50 menit teman-teman. Kenapa? Kalau kue kering ini sebenarnya teman-teman, untuk makin lama di oven, dia akan semakin kering. Karena lemaknya itu atau cairannya ini dia akan menguap. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk kue kering itu mau 1 jam, kalau di resep aku itu nggak apa-apa teman-teman. Yang penting bawahnya itu golden brown. Kalau masih pucat, itu dipastikan dia akan menempel dan dia akan kayak apa ya namanya ya, melempam gitulah, dia nggak kriuk. Nah teman-teman juga bisa ambil gambarannya atau teman-teman bisa ambil dasarnya itu yang paling dasar sekali. Teman-teman bisa lihat keju pada saat kayak thumbprint ini, kan aku thumbprint keju nanti ada contohnya di samping ini ya. Boom. Di samping itu contohnya kalau misalnya dia masih pucat, ya udah teman-teman bisa lamain. Tapi di kue kering ini jangan pakai fan ya teman-teman. Nanti kalau pakai fan, dia malahan cuman matang atasnya doang, bawahnya dia nggak matang. Jadi kalau misalnya kue kering ini diusahakan jangan pakai fan, kecuali 5 menit terakhir teman-teman bisa pakai fan. Pakai fan-nya itu seperti apa? Jadi kalau teman-teman misalnya bikin kastengel, bawahnya sudah coklat tapi di atasnya belum coklat, nah teman-teman bisa semprot pakai fan biar bawahnya ini tetap sama coklatnya, atasnya bisa lebih coklat. Nah itu gunanya biasa kalau di resep aku ya, atau di kursus aku biasa aku ajarkan
fan itu 5 menit terakhir biar teman-teman atasnya ini coklat, kalau bawahnya udah coklat duluan, seperti itu. Jadi permasalahannya seperti itu. Terus ada permasalahan lagi, kita sharing aja dikit-dikit. Itu sagu keju. Jadi ada kursus sagu keju juga. Sebenarnya kalau kue kering itu sebaiknya jangan besar-besar ya, dan jangan tebal-tebal teman-teman. Jadi kalau misalnya sagu keju itu kan biasa di split gitu ya. Nah ini permasalahannya kalau makin tebal itu waktunya nggak bisa 20 atau 30 menit atau 40 menit, bisa lebih teman-teman. Karena ya tebal itu tadi, jadi kalau misalnya teman-teman bikin kayak kastengel, terus yang dicetak-cetak itu putri salju, terus satu lagi tamprin segala macem, itu teman-teman sebaiknya tipis aja atau kecil-kecil. Jadi biasa ukuran aku itu di standarisasinya itu 0,4 mm, 4 cm, jadi dia tipis ya. Yang penting dia kriuk, jadi kalau misalnya makin tebel, dia lebih lama matangnya dan tidak crunchy. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kue kering kayak kastengel, putri salju yang dicetak-cetak, tipis-tipis saja teman-teman, tapi jangan terlalu tipis ya. Pokoknya dia kan ada 0,4 cm lah, segitu maksimal. Jadi teman-teman nggak boleh tebel, karena kalau tebel dia pasti akan matangnya lebih lama. Lama di oven nggak apa-apa, yang penting jangan cepat matangnya, karena kalau cepat matangnya itu bisa dipastikan cuman luarannya aja yang matang atau yang gosong ya, dia dalamnya masih basah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada permasalahan, aduh ini kue kering aku yang keju ya, ini yang keju khususnya kok nempel-nempel mulu nih, terus masih basah lagi dalamnya, mungkin teman-teman bisa ambil dua opsi tadi, dinaikkan suhunya 10-20 derajat atau dilamain 10 menit. Yang penting sampai bawahnya golden brown, seperti itu teman-teman ya. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga sharing aku bermanfaat untuk teman-teman. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu.